Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek tapi bukan karena kerjaan atau tugas kuliah, tapi karena keluarga sendiri? Rasanya kayak kalian tinggal di rumah, tapi malah ngerasa nggak punya tempat pulang yang benar-benar nyaman. Padahal rumah seharusnya jadi tempat paling aman, paling netral, tempat kalian bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, dibanding-bandingin, atau direndahkan. Tapi kenyataannya, ada orang-orang yang justru dapat luka bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Dan ya, ini topik yang berat, tapi penting banget buat dibahas. Keluarga toksik. Kita sering diajarin dari kecil buat hormat sama orang tua, patuh sama keluarga, jangan durhaka, jangan nyakitin hati orang tua. Tapi jarang banget kita diajarin gimana kalau justru keluarga yang nyakitin kita duluan. Gimana kalau yang kita hadapi itu bukan cuma beda pendapat biasa, tapi benar-benar kondisi yang bikin mental kita tertekan setiap hari? Haruskah kita tetap bertahan karena mereka keluarga? Atau justru mulai mikir buat menjauh demi kesehatan mental kita sendiri? Jadi gini, yang namanya keluarga toksik itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang terang-terangan kasar, misalnya sering ngebentak, nyalahin terus, bahkan sampai main fisik. Tapi ada juga yang lebih halus, kayak ngegaslight kamu setiap saat, bikin kamu ngerasa semua yang kamu lakuin salah, bikin kamu meragukan dirimu sendiri, atau terus dibandingin sama saudara lain. Dan yang paling nyebelin adalah, ketika kamu coba cerita atau protes, kamu malah dibilang lebay, nggak tahu berterima kasih, atau kurang bersyukur. Sadar nggak sih? Kadang yang kayak gini justru lebih menyakitkan daripada orang asing yang nyakitin kita. Karena kita punya ekspektasi. Kita pikir, kan mereka keluarga, harusnya ngerti, harusnya sayang. Tapi ternyata realitanya beda. Dan justru karena kita terus berharap, kita jadi makin kecewa dan makin susah buat move on dari luka-luka yang ditinggalin. Tapi di titik ini, kita harus jujur sama diri sendiri. Kita punya satu hidup dan kita juga punya hak buat bahagia. Kadang kita terlalu sibuk mikirin perasaan orang lain, sampai lupa mikirin perasaan kita sendiri. Kita pengen jadi anak baik, saudara yang bertanggung jawab, cucu yang penurut. Sampai akhirnya kita ngorbanin kesehatan mental kita pelan-pelan. Kita terus ngasih toleransi, ngasih kesempatan, ngasih maaf. Padahal luka di dalam makin dalam. Nah, kapan sih sebenarnya kita perlu mulai mempertimbangkan buat menjauh? Jawabannya beda-beda tiap orang. Tapi coba deh, jujur ke diri sendiri. Setiap kali kalian habis ngobrol sama anggota keluarga tertentu, apakah kalian merasa lebih tenang atau lebih capek? Apakah kalian bisa jadi diri sendiri atau malah harus pura-pura biar diterima? Apakah keberadaan mereka bikin kalian berkembang atau malah bikin kalian stuck? Bahkan mundur. Kadang, menjauh bukan berarti benci. Menjauh bukan berarti durhaka. Menjauh itu bisa jadi bentuk perlindungan diri. Kadang kita harus kasih jarak, bukan buat menjatuhkan hubungan, tapi buat bisa bernapas. Buat bisa sembuh. Buat bisa mengenal diri sendiri tanpa suara-suara negatif dari orang yang seharusnya sayang, tapi justru merusak. Dan buat kalian yang lagi di posisi ini, saya cuma mau bilang, perasaan kalian valid. Kalian gak lebay, kalian gak egois, kalian gak jahat karena pengen melindungi diri sendiri. Mungkin selama ini kalian terlalu sering nyalahin diri sendiri, ngerasa bersalah karena berjarak, padahal itu justru langkah sehat yang kalian butuhin. Saya tahu, gak semua orang bisa langsung pergi dari lingkungan toksik, apalagi kalau masih tinggal bareng atau tergantung secara finansial. Tapi kalian bisa mulai dari hal kecil. Mulai dari kasih batasan. Mulai dari belajar bilang enggak. Mulai dari berhenti berusaha bikin semua orang senang, apalagi kalau mereka nggak pernah peduli sama perasaan kalian. Perlahan, kalian bisa bangun dinding sehat antara kalian dan mereka, sambil pelan-pelan membangun hidup kalian sendiri di luar itu. Dan kalian juga punya pilihan buat cari support system baru.
Keluarga itu nggak selalu harus yang sedarah. Kadang justru kita ketemu orang-orang yang jauh lebih suportif di luar sana. Teman, mentor, komunitas yang bisa nerima kita tanpa syarat, yang bisa dengerin kita tanpa ngehakimi. Nggak apa-apa loh kalau suatu hari nanti kalian ngerasa lebih nyaman cerita ke sahabat daripada ke orang tua. Nggak salah. Itu bukan berarti kalian jahat. Itu cuma bukti bahwa manusia butuh tempat aman, dan kadang tempat aman itu bukan di mana kita lahir, tapi di mana kita diterima. Tapi satu hal penting juga yang harus saya sampaikan, jangan bawa kebencian itu ke masa depan kalian. Jangan biarkan trauma itu mengatur semua keputusan kalian. Bukan berarti kita harus melupakan semua yang udah terjadi, tapi belajar berdamai. Belajar memaafkan bukan buat mereka, tapi buat diri kita sendiri. Supaya kita bisa bebas, supaya kita nggak tumbuh jadi versi mereka. Supaya kita bisa memutus rantai toksik itu dan nggak nurunin ke generasi setelahnya. Karena akhirnya, kita punya tanggung jawab buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukan buat nyenengin mereka yang nggak pernah puas, tapi buat diri kita. Buat ketenangan kita, buat kesehatan mental kita. Jadi, kalau hari ini kalian lagi bergumul sama keluarga yang bikin kalian capek, tarik napas pelan-pelan. Kalian gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Dan pelan-pelan, kalian bisa bangun ruang aman itu. Entah dengan jarak, dengan batasan, atau dengan keberanian buat akhirnya melangkah keluar dan membangun hidup kalian sendiri. Nggak apa-apa kalau butuh waktu. Nggak apa-apa kalau prosesnya nggak sempurna. Tapi yang penting, kalian tahu satu hal, kalian layak dicintai dengan sehat, dihargai tanpa syarat, dan didukung untuk jadi diri sendiri. Jangan biarkan label keluarga membuat kalian terjebak dalam lingkaran luka. Karena kadang, menjauh adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri.